Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Saya Kak Rose. Hari ini sudah siap di pojok sini untuk menemani Anda. Kita semua akan rumpi The Secret. Wah. Baik. Sebelum kita ke bintang tamu kita, sudah tahu dong kita ngapain dulu ke pojokan. Yuk untuk membahas berita-berita yang hot bagian nyata dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Beritanya apa nih yang menjadi sorotan kita ya? Ini sih sebenarnya beritanya juga nggak terlalu gimana-gimana update, cuman lucu aja gitu ya. Ini terkaitan dengan pasangan Ridho Ilahi dan Dinar Kendi. Kan kemarin katanya putus ya. Tapi kemarin kayaknya ada kerjaan bareng tuh di Bali. Tapi yang lagi ramai itu adalah karena 2 hari yang lalu tuh diunggah wawancaranya Ridho gitu ya. Dia cerita tentang apa sih lebih baik beli istana daripada beli tas Hermes apa gimana gitu ya. Nah yang menjadi soal adalah statement itu kemudian dianggap mencontek statementnya Vincent suaminya Jedar. Emang iya? Coba kita lihat sama apa beda sih statementnya yang berikut ini. Sekarang aku bisa aja ngabulin, oke, berapa ratusan juta aku beliin. Aku kan adil nggak kalau gue berpikiran ini kalau suatu saat nggak jadi istri gue nanti gimana? Mending gue nyiapin sebuah istana daripada gue ngasih saat ini. Kalau gue mikir. Coba komentar netizen ya, komentar netizen bunyinya apa sih? Kita lihat, Dinar jangan sama dia dah, pelit. Ya, pelit katanya. Oke yang berikutnya, kopas suaminya Jedar katanya gitu. Ada lagi yang bilang komentarnya, ucapannya kok bisa mirip banget ya kayak ucapannya suaminya Jedar gitu ya. Gitu. Ada lagi komentarnya, lah jiplak lakinya Jedar ya, dia ketahuan udah ngebangun rumah gede. Bener bang katanya gitu, gede bener bang. Kalau sekarang gak bisa beliin apa-apa, setidaknya jangan toksik membatasi Dinar buat kerja maseh. Biar Dinar bisa beli sendiri juga, katanya gitu. Netizennya lebih ini ya, lebih perhatian kayaknya sama Dinar. Coba sih kita bandingkan, itu kan tadi statementnya Ridho, statementnya Vincent suaminya Jedar kayak apa? Emang benar mirip? Yang berikut. Jadi ada benang merah yang sama ya. Yang sama apanya itu yang kita tut, ya itu sama. Menyebutkan itu, membuat analogi dengan kata-kata tas tut itu tadi yang memang harganya ratusan juta ya kan. Tapi kan perempuan itu sebenarnya nggak perlu tas itu tiap hari. Sekali 2 kali lah cukup ya. Oke. Ada komentar netizen lagi nggak ada? Tapi ya ini ya. Walaupun netizen bilang jangan mau Dinar balikan. Ini terakhir postingannya Ridho sama Dinar 17 jam yang lalu ya postingannya Ridho sih. Di Dinar nggak ada ya. Postingannya kembali akrab dan mesra. Apakah mereka balikan setelah 5 kali putus nyambung? Nggak tahu deh ya. Yang jelas kayaknya mereka ada kerjaan bareng aja di Bali gitu. Oke, baik langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Siapakah dia? Dia ini adalah, tahu kan yang kasus afiliator itu yang ternyata kayaknya adalah karena dia dapat komisi 80% dari kekalahan setiap member yang main di binary option yang seperti judi itu gitu ya. Nah ini nih ada yang lagi viral juga, ternyata yang namanya Doni Salmanan itu dulu sebelum yang main sekarang itu pernah nikah. Dan itu menjadi viral istrinya yang dulu gitu ya. Dan terkuaklah bahwa Doni Salmanan itu waktu menikah dulu yang pertama kali itu pekerjaannya adalah dari juru parkir. Kemudian baru belajar trading. Terus dalam waktu singkat memang berubah menjadi bla 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 bla. Tapi pernikahan mereka hanya setahun gitu ya. Ada cerita apa sih? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Gigi Ruwanita, selebgram berusia 25 tahun ini merupakan mantan istri Doni Salmanan yang disebut Crazy Rich Bandung dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang platform trading khususnya binary option. Perempuan yang menikah dengan Doni pada 2019 namun bercerai pada 2020 ini mengklarifikasi bukan dirinya yang mengajari Doni trading dan membantah menyindir Doni terkait postingan konten uang, pengikutnya hanya bisa menilai orang dari uang. Karena postingan itu, Gigi mengaku disebut orang munafik oleh salah satu anggota keluarga Doni.
Gigi yang mengenal Doni sejak 2012 dan berpacaran pada 2018 ini menceritakan Doni pernah menjadi tukang parkir, marketing bank, dan setelah menikah sudah mengenal trading hingga pernah membeli beberapa kendaraan mewah namun dijual karena sempat rugi 2 miliar. Benarkah Gigi Ruwanita dan Doni Salmanan bercerai karena orang ketiga? Dan apa reaksi Gigi setelah Doni ditetapkan sebagai tersangka? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan ini deh, Gigi Ruwanita, ya. Itu nama asli kamu? Iya. Iya gitu ya. Dia ini anak suka motor, dia suka motoran gitu ya. Dan kemarin jadi viral gitu karena terkuak lah ini dari kasus afiliator Doni Salmanan itu bahwa Doni tuh di zaman dulunya di tahun 2019 sampai 2020 tuh pernah menikah dengan Gigi ini gitu ya. Terungkap Doni Salmanan ternyata pernah menikah, fotonya kembali viral katanya gitu. Gigi, waktu kamu tiba-tiba ini gitu, kamu, sosok kamu, foto kamu menikah dulu gitu, viral lagi, ramai diperbincangkan orang tuh, apa reaksi kamu? Iya, kaget aja sih. Kaget. Kenapa kaget? Ya maksudnya kaget aja kenapa bisa keluar lagi gitu. Tapi perasaan kamu gimana selain kaget? Kesel? Enggak? Ya macam-macam sih. Macem-macem, apa tuh macem-macem? Satu macem aja selain kaget. Ya kesel ada, terus juga yang intinya kaget aja kenapa harus keluar lagi gitu. Emang kalau keluar lagi kenapa? Ya nggak apa-apa juga sih, cuman ya kan itu udah lama. Kamu merasa ikut terseret-seret lagi gitu? Iya. Merasa terseret-seret lagi. Sorotan ini membuat kamu nggak nyaman? Ya cukup nggak nyaman sih Cukup sebenarnya. nggak nyaman gitu ya. Sebenarnya ini ada juga artikel bunyinya adalah terungkap Doni Salmanan. Coba artikelnya bunyinya apa? Doni Salmanan ternyata pernah menikah. Lah ini kan ulang lagi, gimana sih? Kenal Doni Salmanan dari medsos, Gigi akui mantan suami pernah jadi juru parkir gitu ya. Ini kan kamu sempat mengatakan bahwa ya udah kamu mau klarifikasi, banyak tuduhan kan yang diarahkan kan kamu. Salah satunya kamu lah yang ngaduin, kamu belum move on gitu dan macam-macam gitu yang nggak enak gitu ya. Apa yang membuat kamu tuh akhirnya mau muncul untuk bercerita gitu? Bagaimana posisi kamu sebetulnya? Apa Gigi? Karena banyak berita-berita yang udah banyak keluar juga dan itu udah apa ya, simpang siur kayak gitu. Terus juga ada beberapa komentar yang emang udah menurut Gigi udah fatal gitu. Jadi ya mau gak mau harus diluruskan gitu. Fatal tuh kayak gimana misalnya? Ya kayak ada salah satu omongan yang emang agak nyakitin sih. Dari siapa? Dari orang yang kamu kenal? Iya mungkin. Oke. Tapi dulu tapi kita jadi tertarik gitu ya dengan cerita ini, dengan masa lalunya, karena memang orang kaget aja, oh ternyata kita selama ini taunya dia cuman crazy rich gitu ya. Tapi kita dengan terkuaknya foto pernah menikah dengan kamu, masa lalunya, kita jadi tahu oh ternyata singkat sekali ya perjalanan dia dari dulu ketemu kamu tuh masih jadi juru parkir, betul? Iya. Ya. Terus Karena kenalan dia juga sempat cerita juga kan di YouTube-nya. di YouTube-nya juga cerita. Oh, itu jadi kenal kamu tuh waktu dia masih juru parkir. Kenal kamu gara-gara beli handphone dari medsos ya? Iya, beli handphone. Dan dia pernah jual beli handphone juga kan? Iya, pernah. Kamu juga? Iya, pernah. Kalau Gigi lebih ke pribadi sih. Oh, Karena kamu waktu itu pribadi. mau ganti handphone waktu itu. Kalau dia memang ada bisnis juga jual beli handphone Iya. gitu ya. Nah, kan sampai sekarang dari juru parkir itu di tahun berapa berarti? 2017? Iya, udah lama juga sih. 2017 ya. Dan 2021 kita taunya dia sudah jadi crazy rich gitu, orang menyebutnya itu. Dan 2022 terkuak bahwa di rekeningnya ada 500 miliar. Oh, kata dia. Kamu tahu nggak sih? Nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu. Dulu Karena waktu nggak sama ngikutin kamu juga beritanya. rekening kalian berapa? Nggak kepo juga. Nggak, kalian nggak punya rekening bersama? Enggak, Nggak. enggak. Tapi waktu pacaran sama dia belum sekaya ini kan? Belum. Belum ya. Iya. Karena apa yang membuat kamu menikah sama dia sih? Siapa yang ngajak nikah duluan waktu itu? Dia. Oh dia. Iya, jadi dari pas masih temenan. Dari masih Dia temenan. emang katanya tunggu Doni sukses ya, nanti Doni nikahin kamu katanya. Tunggu gitu. Doni sukses. Jadi Jadi dari emang dari dulu dia. Dari dulu memang dia ingin Iya. jadi orang sukses gitu. Sampainya direstuin sama mama, sama ayah, sama keluarga besar juga. Jadi ya nikah. Direstuin tapi sama keluarga. Iya, Awalnya waktu itu. sempat ada penolakan nggak dari keluarga? Nggak ada sih, karena emang dia orangnya juga alhamdulillah baik di mata keluarga Gigi. Dia tuh kerjanya ulet gitu atau gimana sih? Iya, tekun gitu. Kalau Tekun. lagi belajar apa ya, salah satu bidang tuh ya udah fokus. Jadi waktu sama kamu dia belum trading?
Udah waktu pas pacaran sih. Pas pacaran? Mulai belajarnya Kalian kan menikah 2019 ya? 2019. Jadi pas awal tahun berapa? 2018? 2018. Itu dia mulai belajar trading. Iya, Gimana mulai sih cara dia belajar. belajarnya? Ada orang yang mentorin atau gimana? Dia belajarnya otodidak. Jadi kayak nonton-nonton di YouTube kayak gitu-gitu. Itu. Terus kamu nggak nanya-nanya, ngapain sih gitu? Sempat sih nanya, katanya ya udah kayak trading aja biasa katanya. Ini apa saham katanya Saham gitu. dia bilang. Itu dia tradingnya di akun yang sekarang rame itu nggak sih? Kurang tahu juga sih. Soalnya kan udah lama juga pisahnya jadi Kamu nggak baca tahu. itu di mana sih gitu? Enggak. Nggak tahu. Enggak. Binary option gitu nggak tahu? Enggak. Nggak juga. Iya. Jadi nggak ada dia ketemu siapa yang mentorin dia gitu? Enggak. Murni dia belajar Iya. sendiri pada saat sama kamu itu ya. Awalnya dia yang ajak. Kalian pernikahan kalian setahun ya. Iya, kurang lebih setahun. Jadi yang kamu tahu Doni Salmanan itu adalah ya orang yang ulet. Iya. Awalnya adalah juru Baik, parkir, ya. baik. Memang royal, kalau royal Dari dulu dia. dari kayak gitu. dulu. Contohnya ke siapa dia biasa berbagi? Ke teman-temannya, ke keluarga Gigi, pokoknya ke semua. Bahkan orang yang nggak kenal pun kalau misalkan dia ada rezeki, dia selalu tolong. Itu dari dulu ya. Nah ini kan kalian kenal dari 2017 dan menikah sampai akhirnya 2020. Keadaan ekonomi kalian pada saat menikah tuh seperti apa sih Gigi? Kecukupan lah. Cukupan ya? Iya, cukup berkecukupan. Dibandingin masa pacaran, beda jauh nggak? Beda sih. Beda. Lebih baik yang mana? Lebih baik yang pas dari pacaran mau ke nikah. Oh itu udah udah membaik tuh. mulai ini. Udah terlihat tuh pendapatannya semakin bagus gitu. Nggak terlihat juga sih, maksudnya kan nggak tahu juga. Jadi ya baiklah gitu. Baik. Katanya benar waktu itu mas kawin pernikahan kamu mobil, Iya betul. tapi mobilnya sempat dijual Iya. gara-gara dia kalah trading. Iya. Iya. Itu ceritanya kayak gimana sih Gigi? Jadi dulu dia sempat loss gitu waktu dulu kan masih belajarnya gitu kan. Terus Itu udah kayak nikah sama kamu trading. tuh ya? Udah. Terus? Kayak loss gitu. Loss. Bener sampai lossnya hampir 2 miliar. Ya kurang lebih segitu. Kurang lebih seperti itu. Terus kayak apa dia waktu dia loss itu? Kayak bengong, bingung gitu. Terus bilang aku loss katanya kayak gitu. Terus dia juga ikut bingung kan karena kan kok bisa gitu. Sampai akhirnya ya udah sempet turun, terus juga apa ya, dianya berhenti dulu gitu, nggak trading dulu, sempet stop sampai akhirnya bangkit lagi. Oke. Pada saat kalian menikah tuh kalian udah punya rumah sendiri? Waktu itu ngontrak. Oh, waktu itu kalian Iya, ngontrak. masih ngontrak. Masih ngontrak. Jadi yang dipunyain adalah mobil waktu itu. Iya. Kamu nggak tanya, loss bisa 2 miliar, uang kamu banyak banget gitu nggak? Iya sih sempat, cuman ya dia bilangnya dari hasil trading karena dulu juga kan ada YouTube juga, dia udah udah fokus ke YouTube gitu. Fokus ke YouTube. Kamu tahu pendapatan dia dari YouTube berapa? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Jadi dia tuh pernah usaha apa aja sih sebenarnya waktu sama kamu? Uang tradingnya itu dia cerita nggak dari mana gitu? Pertama kali ikut dulu trading. dia dari jual handphone. Oh, oke. Yang awal-awal yang 300 dia bilang katanya awal mulai dia belajar trading tuh, main trading tuh. Modalnya tuh 300 gitu. Modal dari 300. Ya, mungkin dari hasil ngulik dia gitu kan. 300 dalam tempo singkat dia bisa kalah 2 miliar gitu. Iya. Iya. Kamu nggak kaget? Ya kan udah kaget. Udah kaget Iya. gitu kan? Terus nggak nanya-nanya lebih. Kamu sempat bilang stop trading gitu nggak? Sempat ngingetin. Ya mau stop gak gitu, mau apa kayak gimana gitu. Maksudnya gimana baiknya gitu kan. Tapi dia pengen, emang mungkin dia emang sukanya di situ gitu. Oke. Dan sesudah itu pas dia balik lagi trading itu masih menikah dengan kamu? Masih. Oke. Ini ada artikel lagi, sakit hati diceraikan, mantan istri Doni curiga Doni Salmanan selingkuh gitu. Ini artikel lebih. Enggak sih. Nggak benar? Iya, nggak benar. Nggak benar. Kamu nggak curiga dia selingkuh? Enggak. Tapi yang minta cerai adalah? Dia Pada saat dia minta cerai itu kondisi perekonomian kalian tuh udah, baik-baik aja. maksudnya kondisi perekonomian itu kan tadi sempat loss 2 miliar, apa udah mulai bangkit lagi? Udah mulai bangkit waktu itu. Udah mulai bangkit lagi. Bangkit seperti sebelumnya atau lebih bagus dari sebelumnya? Seperti sebelumnya sih. Oh, kembali lagi Jadi tuh. perbaikan lah gitu. Sudah baik lagi. Bulanan udah mulai sama gitu. Udah bisa beli mobil lagi gitu. Iya. Pada saat itu. Jadi ekonominya sudah mulai membaik, terus Iya. kalian berpisah. Iya. Yang minta pisah siapa? Dia. Dia yang minta. Ada perubahan perilaku nggak sih dari dia setelah ikut trading, setelah dia sukses, kalah? Ada sih. Apa? Lebih apa? Jadi apa? Lebih ke sikapnya juga ada. Kayak apa sikapnya? Jadi kayak berubah aja gitu. Berubahnya?
Ya nggak kayak biasanya. Kalau biasanya apa? Biasanya kan perhatian gitu kan, karena mungkin dianya sibuk waktu itu kan, jadi sering keluar kota kayak gitu-gitu. Jadi mulai banyak yang agak-agak berubah gitu lah. Kalau dulu perhatian, jadi kurang perhatiannya. Mm-mm. Tapi royalnya masih atau berubah juga? Masih sih. Masih sama. Sombong, jadi lebih sombong gitu nggak? Enggak sih. Nggak sombong, Enggak. cuman kurang perhatian aja Iya. ke kamu. Sempat kalian lost contact itu nggak selama dalam pernikahan? Enggak. Selama dalam pernikahan enggak pernah. Nggak pernah. Pada saat diputuskan bener nggak kamu sakit hati? Diputuskan maksudnya diceraikan. waktu Nah, pisah diceraikan. gitu. Oh. Ya sempat sakit hati, sempat sedih kayak gitu, campur aduk pokoknya. Tapi makin kesini ya udah biasa lagi. Udah biasa. Berapa tahun akhirnya kamu bisa akhirnya move on gitu, menjalani kehidupan seperti Kurang biasa? lebih setahun adalah. Setahun. Iya. Jadi dari 2020, 2021 itu sebenarnya 2021 iya, masa-masa move on. udah masa-masa move on kamu. Jadi kalau dibilang kamu cemburu, kamu sakit hati, Enggak sih. itu enggak. Enggak. Hubungan kamu sama dia tuh seperti apa sih? Sebenarnya baik-baik Sesudah aja. sudah bercerai gitu ya? Masih Baik-baik ngobrol? aja. Iya, masih kayak saling support kayak gitu-gitu. Gitu. Kamu nggak pernah nanya, kamu kenapa sih gitu? Enggak juga sih. Kalau misalkan emang dianya mau support, karena kan emang dari pas pisah juga emang kita udah sepakat kalaupun salah satu dari kita makin naik atau sukses, kita tetap saling support, gak akan ada kayak benci gimana-gimana, sirik gak akan ada gitu. Nah, Pak, di tahun 2022 kan kamu 2021 ya mengatasi luka hati gitu. 2021 kan ya? Iya, 2021. Itu kan baru tahun kemarin ya. Iya, dari tahun kemarin. Cukup sebentar gitu kan untuk move on. Dan 2022 dan di tahun 2021 itu kan kamu melihat bahwa sorotan pemberitaan tentang dia itu juga banyak gitu. Yang dia disebut crazy rich, nyumbang orang sampai 1 miliar, ngasih kado puluhan juta, dekat dengan artis-artis. Apa yang ada di pikiran kamu? Waktu itu sih lihatnya ya happy-happy aja. Oh, sekarang dia makin sukses, makin Kamu nggak ada happy curiga, gitu. kok makin jadi cerot banget kayaknya gitu nggak? Ya mungkin ya dari rezekinya dia waktu itu mikirnya. Nggak berpikir sampai Enggak gimana nih macam-macam atau curiga, gitu. kayak cepet banget gitu? Enggak sih. Atau menyesal, ya gitu? Enggak juga. Enggak. Lebih ke happy aja sih. Lebih ke happy aja, oke. Nah ketika dia jadi terseret kasus gitu ya di tahun 2020 dalam waktu yang begitu singkat gitu ya, dan semua asetnya disita. Gitu. Netizen sempat berkata mengapa orang baik itu dimiskinkan. Kamu tahu berita ini dari mana dan apa reaksi kamu ketika tahu bahwa ya mantan kamu ini yang trading terus jadi kaya gitu, terus ternyata dia terseret kasus yang membalik kehidupannya dalam sekejap gitu. Apa reaksi kamu? Itu Dan betulkah awalnya- kamu agak ikut campur, kamu yang ngadu-ngadu dan menjadi cepu gitu ya? Dan benarkah ada tuduhan-tuduhan ke kamu gara-gara dia kemudian mengalami kemalangan seperti ini atau mengalami masalah hukum? Kita akan kembali setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di sini.